Kita semua pendatang deh yang ada di room ini, enggak sih? Gue enggak. Saya abai kecuali Coba gini tuh. Saya pendatang. Saya pendatang. Tadi Mas Hatta pendatang, saya pendatang, Rian pendatang, Mas Dimas pendatang, Mbak Yohana juga pendatang, Mas Abai pendatang karena tinggalnya di Bekasi. Gua mungkin ini gua nemuin pattern sih dari negara-negara yang dia itu tingkat kemacetannya tinggi sama tingkat kemacetannya tingkat kemacetannya rendah, yaitu soal soal Gini Index dan pemerataan ekonomi di setiap lokasinya. Somehow misalnya tadi itu Thailand gitu, semua terfokus ke Bangkok karena ya GDP dia tinggi, tapi ya pemerataan ekonomi Gini Index dia tinggi juga. Di Eropa, misalnya let's say tadi Belanda juga kita juga bisa ngelihat bahwa transportasi umum mereka bagus dan mereka pemerataan ekonomi merata gitu. Tadi sempat Yoyo juga sempat mention di setiap tempat itu ada industri-industrinya, which is nanti juga GDP setiap wilayahnya itu kurang lebih kayaknya tidak jauh berbeda. Kalau misalnya kita berkaca di Indonesia itu misalnya Jakarta gitu, sama daerah sekitar terdekat, misalnya Sumedang gitu, nggak usah jauh-jauh di luar Pulau Jawa, bisa aja UMR-nya aja beda jauh, nggak? Apakah itu berhubungan kayak gitu? Jawa tuh GDP-nya tuh 60% contribute to Indonesia. Jawa doang ya. Ya. Jawa tuh maksudnya kayak termasuk Jakarta. Terus Jawa, Bali, Sumatera. Jawa Sumatera kalau nggak salah itu 80 gitu. Nah, artinya makin Papua mungkin lebih kecil lagi gitu. Tapi itu kan sebetulnya karena terpusat juga penduduk Indonesia itu ya adanya ya di Jawa-Jawa itu. Nah, kenapa mereka terpusat ada di situ? Ya lagi-lagi mungkin tadi yang lu bilang aktivitas ekonominya ya yang dihidupin tuh yang di situ gitu. Ya, atau bahasanya siapa Fadli, ada gula ada semut. Gulanya itu ditaruhnya di Jawa semua gitu. Jadi orang terkonsentrasi ke sana semua kayak gitu. Nah, makanya ini yang tadi gue sebut itu orang tuh lebih prefer ngerantau karena ya mau naikin taraf hidup ya, kayak orang-orang di Medan itu banyak yang di Jakarta. Jadi kayak nggak tinggal di Medan atau di Sumatera bagian mana, merantau ke Jawa gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya itu diurai kembali ke KTP awal atau tempat masing-masing, kayaknya nggak akan sebanyak itu juga orang di Jakarta. Betul. Dan mungkin fun fact sedikit ya, somehow itu kalau orang kerja di Jakarta itu ada pride-nya gitu. Believe it or not, gue kan orang Tulungagung ya. Jadi gue sama Tulungagung. Kerja di mana Jakarta? Wow, Jakarta itu kayak ada pride-nya gitu. Gitu dan sih. Kayaknya kita semua pendatang deh yang ada di room ini, ya nggak sih? Gue enggak. Saya abai kecuali coba gini tuh. Saya pendatang. Tadi Mas Hatta pendatang, saya pendatang, Rian pendatang, Mas Dimas pendatang, Mbak Yohana juga pendatang, Mas Abai pendatang karena tinggalnya di Bekasi ya. Beda sama Jakarta. Iya. Saya lahir di Jakarta, Mas. Kenapa? Saya lahir di Jakarta, rumah saya di Bekasi. Orang tua saya pendatang dari Garut, Cianjur. Nah, Mas Abai tinggal di mana? Oh, tinggalnya ya, iya sih. Iya. Tinggal malah si Hatta tuh Jakarta tuh. Jakarta. Oke, menarik. Oh, tapi kita semua adalah orang Indonesia. Oh iya. Nggak apa-apa. Kalau itu tidak ada yang meragukan. Nggak apa-apa, Jakarta pendatang. Gubernurnya 3 periode ya pendatang semua kan? Oh iya betul. Yoi. Ini arahnya kemana nih Mas Hatta nih? Artinya kita harus nyalon. Oke, balik lagi ke sini. Oke, tadi itu sebenarnya kan ada bilang bahwa ada gula, ada semut. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk naruh gula itu? Nah, ya kan sekarang kan misalnya ada gula, ada semut. Kita kan sepakat gitu. Misalnya ya misalnya ada industri di situ, ada pusat kegiatan di situ, maka orang itu akan mendekat ke situ. Nah, sekarang siapa sih yang paling bertanggung jawab? Apakah pemilik bisnis owner, atau ke masyarakat itu harus sadar diri, ataukah pemerintah gitu? Saya pernah ini opening aja untuk pertanyaan itu ya. Sesuatu yang visible secara ekonomi tanggung jawab pemerintah, sesuatu yang visible secara bisnis itu tanggung jawab swasta. Ya, jadi itu silahkan dimaknai sendiri. Tapi yang jelasnya bahwa kalau kita bicara siapa yang harus bertanggung jawab,
kita bicara pada konteks siapa yang berkepentingan atas hidup yang layak. Tentunya berkepentingan atas hidup layak kita semua kan, masyarakat. Saya harus hidup. Pemerintah kepentingannya apa? Kinerja. Kemudian yang lainnya kepentingannya apa? Semua punya kepentingan atas keberlangsungan ekonomi gitu. Nah, keberlangsungan ekonomi salah satu indikatornya adalah how to put the sugar gitu kan, yang tadi kan. Nah, oleh karena itu ya kita misalnya masyarakat yang punya inovasi yang tinggi, oke, kita fokus on what's feasible secara bisnis. Nah, pemerintah fokusnya bagaimana meregulasi agar tercipta ekosistem misalnya, sehingga tidak perlu yang dari daerah datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan, dia bisa jadi sentra produksi di sana, kemudian disuplai kemana, itu ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang yang mumpuni gitu ya. Misalnya infrastruktur gitu. Kita berharap infrastruktur nanti bagus progresnya, bagus impact-nya, sehingga yang bisa jadi sentra produksi di daerah itu bisa supply ke daerah lain, kemudian dia jadikan finished good, kemudian dia supply ke Jakarta. Jadi nggak perlu semuanya ke Jakarta dan seterusnya. Itu artinya everyone takes credit untuk keberlangsungan sustainability. Sustainability of the economy is truly important. I'm telling you. Keluar deh, udah jago sendiri udah. I cannot hold it. I wanted to say it, the sustainability of our economy, traffic jam had to be well managed. Jadi ini nggak dikat kan? Ini nggak dikat kan? Gue malas ngangkatnya. Nanti kan bisa diedit. Nggak diedit. Tapi gue ngelihat ya trennya, cuman kalau lu lihat ya beberapa sekarang tahun berapa sih, 10 tahun ke belakang lah, itu dengan risingnya. Halo, baik. Halo. Ya, oke, putus nih. Ya, lanjut. Oke. Dengan kebangkitannya kepala-kepala daerah yang unggul, kepala daerah yang jadi champion gitu ya, untuk jadi semua ini kebanyakan kepala daerah ya, alumni kepala daerah semua dan muda. Tapi itu sebetulnya menjadi advantage juga itu buat daerah-daerah, untuk orang-orang jadi pride ke daerahnya masing-masing gitu. Jadi udah nggak lagi gue pride working in Jakarta or pride being as Jakarta gitu. Contoh misalnya kayak let's say, kalau gue sebut ininya nanti disangkanya kita mengkampanyekan salah satu ini lagi kepala daerah. Ganjar, Risma. Nah, ya itu kan Ganjar, Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus di Sulawesi Selatan. Di Medan baru dilantik kemarin tuh. Semangat. Di Medan ada Mas Bobi kan. Maksudnya jangan lupakan Surakarta, ya kan? Itu artinya. Oke. Mas Dimas no comment loh. Saya takut komen, Pak. Kita takut berafiliasi kemana-mana nanti. Mas Abai sih nyebar gula. Iya, nyebar gula. Ini tolong diedit ini. Enggak, intinya adalah dengan kebangkitan kepala-kepala daerah ini, yang bahkan banyak juga kan orang-orang yang maksudnya bibit-bibit unggul daerah, dia lebih memilih untuk bangun daerahnya, entah itu menjadi kepala daerah atau membangun daerah itu sebetulnya udah menjadi keunggulan tersendiri nih 10 tahun ke belakang gitu, untuk orang-orang nggak orientasinya itu Jakarta, meskipun mungkin memang masih banyak gitu yang arahnya ke Jakarta gitu, tapi ya itu tadi gitu ya, kebangkitan kepala-kepala daerah ini menurut gue sih menjadi yang mudah-mudahan kedepannya terus tergaung, sehingga orang-orang jadi pride di daerah masing-masing gitu, proud of being their own daerah gitu. Tapi gue ada itu sendiri sih, point of view sendiri. Gue ngelihat kepala-kepala daerah emang gedenya di daerah tersebut, tapi kalau lo lihat itu alumni, most likely alumni dari Jakarta. Sebenarnya iya. Dia udah pulang membangun daerah. Iya, dia sebut nama. Membangun daerah saya lebih baik lagi. Sebut nama. Surakarta, beliau kan memang membangun bisnis di sana gitu. Mas wali kotanya kan. Bisnisnya. Kemudian apa? Oh iya, sorry iya. Terus Jawa Barat Kang Emil itu baliknya ke Bandung gitu. Terus dia bikin komunitas, sentranya di sana. Terus Bang Zulkifli Mansyah NTB, dia oke lah alumni DPR RI ya di Senayan gitu. Tapi dia sebelum maju di NTB itu dia berkecimpung dulu di Sumbawa,
bangun universitas, apa namanya, ya intinya bangun daerahnya kembalilah di Sumbawa itu gitu kan, sampai akhirnya dia maju ke NTB gitu. Risma misalnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Ganjar nggak tahu tuh, dia pasti dia DPR dari DPR, alumni DPR kan kayak gitu. Nah maksudnya ya itu, nah gue sih berharap memang dan sangat mengapresiasi muda-mudi daerah itu yang mau balik ke daerahnya, membuat daerahnya itu menjadi menciptakan ekosistem dan kebanggaan buat warganya gitu ya, sehingga mereka bangga menjadi daerahnya dan tidak perlu untuk ke Jakarta. Itu menurut gue perlu diapresiasi gitu. Tidak perlu yang bahas yang profesor UI ya yang balik ke daerah ya. Bentar, siapa ya? Mas Rian pulang ke Makassar, Gi. Profesor secepatnya balik. Secepatnya.